Shalom, selamat pagi Youthcomers. Selamat datang di ibadah online Youth Community. Sepanjang sebulan ini kita akan membahas tentang pengharapan atau hope. Nah, pagi hari ini kita akan membahas tentang pengharapan adalah bukti dari percaya kita, yang terambil di dalam Roma pasal yang kelima, ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Teman-teman pasti bertanya, apa arti harapan atau hope? Harapan adalah bukti yang kuat atau bukti yang solid dan konkret terhadap janji yang didasarkan pada firman Allah. Ada dasar untuk harapan itu, dan harapan itu menjadi jangkar atau sau yang kuat karena Tuhan tidak pernah berbohong. Atau dengan kata lain, harapan adalah mengenai kepastian bahwa apa yang telah dijanjikan oleh Allah yang kita sembah dalam firman-Nya itu benar akan terjadi dan pasti akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Harapan adalah bukti bahwa saya dan teman-teman percaya kepada Tuhan dan bukan memaksakan kehendak atau apa yang saya dan teman-teman mau kita paksakan kepada Tuhan. Harapan adalah tentang keadaan berserah pada kehendak Tuhan dan bukan pada kehendak kita. Di saat-saat seperti ini, banyak orang telah kehilangan pengharapannya karena pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu kapan berakhirnya. Tapi yang tidak boleh adalah saya dan teman-teman kehilangan pengharapan di dalam keadaan yang tidak berpengharapan ini. Mengapa demikian? Karena saya dan teman-teman kita memiliki dasar untuk berharap. Apa dasarnya? Dasar pertama adalah karena kebangkitan Yesus Kristus Tuhan. Ketika sekelilingmu hilang pengharapan, maka saya dan teman-teman, mari kita pandanglah pada firman Allah dan ingatlah akan karya Yesus Tuhan bagi saya dan teman-teman, bagi hidupku dan hidupmu. Pada saat Yesus Kristus mati di atas kayu salib, seakan-akan harapan di dunia ini sirna. Sang Mesias yang dijanjikan untuk membebaskan umatnya dari kesengsaraan, kemiskinan, dan dari penjajahan malah mati tersalib. Orang-orang memandang kematian Sang Mesias adalah akhir dari hidupnya. Tapi tidak sampai di situ rencana Allah. Sang Mesias tidak mati untuk selamanya. Yesus Kristus Tuhan kita tidak mati untuk selamanya. Sebab pada hari yang ketiga Ia bangkit dari antara orang mati. Dan kebangkitannya
membuktikan bahwa Ia adalah satu-satunya Allah yang benar dan Allah yang hidup. Kebangkitan Yesus Kristus membuktikan bahwa segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi bertekuk lutut kepada nama Yesus, termasuk maut. Maut tidak berkuasa atas hidup Yesus. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-55. Kebangkitannya bukan hanya memberikan kepada saya dan teman-teman sekalian kehidupan yang kekal, tapi juga memberikan kepada saya dan teman-teman pengharapan yang baru, bahwa masa depan kita sungguh ada dan masa depan kita sungguh cerah di dalam namanya. Dengan kebangkitannya kita tahu bahwa Ia adalah Allah yang memegang hari esok kita. Ada sebuah lagu rohani lama yang bunyinya demikian. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Lagu ini dihasilkan atau diciptakan pada tahun 1970. Lagu ini ditulis oleh sepasang suami istri bernama Bill dan Gloria Gaither. Saat itu mereka berada di masa-masa krisis dalam hidup rumah tangga mereka. Bill baru sembuh dari penyakit mononukleosis dan Gloria sedang mengandung atau hamil anak ketiga yang tidak diharapkan oleh mereka. Karena kedua anaknya, yang pertama masih berusia 4 tahun dan anak yang kedua berusia 3 bulan. Mereka juga menghadapi masalah dalam pelayanan musik, dan juga mereka mengalami masalah dengan keluarga besarnya. Berbagai hal yang terjadi ini membuat mereka sangat khawatir tentang masa depan mereka. Bagaimana dengan masa depan mereka nantinya? Di tengah-tengah krisis berat tersebut, lahirlah lagu ini. Iman mereka semakin dikuatkan oleh Tuhan Yesus. Mereka mengingat bahwa Tuhan Yesus yang mereka sembah adalah Tuhan yang hidup. Kebenaran inilah yang membuat hidup mereka yang tadinya tampak suram, yang tadinya tanpa harapan, yang tadinya berada di ambang putus asa, menjadikan hidup mereka berarti karena Yesus hidup. Dengan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan membuat iman pengharapan kita kepada Tuhan tidak menjadi sia-sia. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, bukan hanya iman percaya kita menjadi sia-sia, tapi saya dan teman-teman masih terbelenggu, terkungkung hidup di dalam dosa. Dan itu sangat mengerikan. Tapi puji syukur kepada Tuhan, Dia bukan hanya mati di kayu salib dan dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga Ia bangkit dari antara orang mati, berada di tengah-tengah kita. Dan Ia naik ke surga. Satu saat kelak Dia akan datang dan menjemput umat kesayangannya. Dia adalah Allah yang hidup.
Allah yang memegang hari esok kita. Allah yang berkata, jangan takut sebab aku ini adalah Allahmu. Janganlah engkau bimbang sebab aku menyertaimu. Aku yang memegang tangan kananmu dan membawa engkau kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Masa depan di dalam Tuhan adalah masa depan yang cerah, masa depan yang luar biasa. Karena itu, mari percayalah bahwa hidupmu tidak selamanya suram. Hari ini mungkin suram, tapi besok tidak. Sebab Tuhan, Allahmu yang kau sembah itu adalah Allah yang hidup. Allah yang menang atas kematian. Segala kuasa telah ditaklukkan kepada kakinya. Dan ia bangkit. Dan ia memegang hari esok saya dan teman-teman. Dan dengan kebangkitan Yesus Kristus, saya dan teman-teman bukan lagi menjadi seteru Allah, tapi saya dan teman-teman kita dibenarkan, kita diperdamaikan, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, dan kita bisa bermegah dalam pengharapan akan kemuliaan. Dan dengan kebangkitan Yesus Kristus membuat saya dan teman-teman, membuat kita sanggup bermegah dalam penderitaan atau kesengsaraan yang harus kita alami karena iman percaya kita, karena kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena kita tahu dengan pasti bahwa ada tujuan Allah ada di dalam setiap hal yang terjadi dalam hidup kita, yaitu membuat saya dan teman-teman menjadi orang yang tekun. Dan ketika kita tekun, ketekunan kita menimbulkan tahan uji, membuat saya dan teman-teman menjadi orang-orang yang tahan uji, orang-orang yang kuat, orang-orang yang mau dihantam badai kehidupan sekeras dan sekuat apapun, kita tidak jatuh dan roboh, tapi kita tetap tegak berdiri karena kita tahu bahwa pembela kita adalah Allah yang hidup. Ketika kita menjadi orang-orang yang tahan uji dan tidak gampang menyerah, tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Dan kita tahu, sama-sama tahu firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa pengharapan kita di dalam Yesus Kristus tidak pernah mengecewakan, karena kasih-Nya ada di dalam hidup kita, dan karena Roh Kuduslah yang memelihara iman, percaya, serta pengharapan yang ada di dalam kita. Ia yang akan memberikan kekuatan bagi kita untuk bisa melewati segala macam hal dalam hidup ini. Mau tantangan, mau kesulitan, mau apapun yang sedang diizinkan terjadi, Roh Kuduslah yang akan membantu kita melewati setiap musim hidup kita. Mau musim panas, mau musim dingin, mau musim terik, mau musim panen dan maut, ataupun musim seperti apapun, percayalah bahwa Allah ada bersama-sama dengan kita. Roh Kudus memberikan kepada saya dan teman-teman kemampuan untuk terus berharap, karena kita tahu iman percaya kita kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati menjadikan iman percaya kita tidak sia-sia, dan kita tidak lagi hidup dikuasai oleh dosa, dan kuasa kegelapan tidak bisa mengintimidasi kita. Dan dasar yang kedua, mengapa kita tetap berpengharapan di tengah-tengah situasi yang tidak ada pengharapan. Hal yang kedua adalah, atau dasar yang kedua adalah, karena pengharapan saya dan teman-teman kita dasarkan pada kekuatan Allah dan bukan pada kekuatan kita. Sebab orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri adalah orang yang sombong. Ingatlah bahwa Allah menentang orang yang sombong.
Bahkan Nabi Yeremia mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat yang kelima. Lebih lanjut, sang Nabi berkata, berbeda dengan orang yang mengandalkan Tuhan, ia adalah orang yang diberkati. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yeremia 17 ayat 7 sampai yang ke-8. Karena itu teman-teman, mari tancapkanlah iman pengharapanmu pada sau atau jangkar yang hidup itu dan kuat itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang telah bangkit dari antara orang mati dan yang tidak pernah goyah. Akan membuatmu, mau kesulitan, mau tantangan, mau badai hidup datang seperti apa, tapi akan tetap sukacita di dalammu tidak akan pernah hilang. Engkau juga tidak akan pernah khawatir akan hari esok. Bahkan akan datangnya musim kering, engkau tidak layu daunnya. Bahkan di musim panas dan terik sekalipun, engkau dan saya tetap berbuah. Ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan yang memelihara hidup saya dan teman-teman, Tuhan juga yang memberkati kita dengan segala berkat-berkat yang ada padanya, berkat jasmani, berkat rohani, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kemurahan dan lain sebagainya yang ada padanya, dengan cara Tuhan sendiri. Bahkan di masa-masa sulit sekalipun, orang yang mengandalkan Tuhan dan mempercayainya tidak akan pernah kekurangan hal yang baik dari hidupnya. Ingatlah teman-teman bahwa orang yang mengandalkan Tuhan dan mempercayainya tidak akan pernah kekurangan hal-hal baik dalam hidupnya atau dari hidupnya, dan bahkan ia akan terus bertunas dan berbuah sehingga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dasar yang ketiga, ketika keadaan sekelilingmu tidak berpengharapan, tapi saya dan teman-teman tetap memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dasar yang ketiga adalah karena kita memandang, kita punya pengalaman masa lalu bersama dengan Tuhan, dan mengingat semua perbuatan yang pernah Tuhan lakukan dalam hidup saya di masa-masa yang lalu atau di masa-masa yang sebelumnya. Bagaimana Tuhan membimbing, menolong dan menjagai kita serta menyertai kita saat seakan-akan semuanya tertutup, tidak ada jalan, tetapi Tuhan menolong kita dengan caranya yang ajaib, dengan caranya yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun di dunia ini, yang mengulurkan tangannya dan menolong kita. Dia mengulurkan tangannya dan membebaskan kita dari jerat si jahat, yang memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan kedamaian untuk kita bisa melewati segala macam hal yang terjadi dalam hidup kita. Dan kita tahu bahwa pengalaman memang pengalaman bukanlah kebenaran, tapi pengalaman dapat mengingatkan saya dan teman-teman bahwa Tuhan tidak pernah
meninggalkan kita sendirian, dan Tuhan selalu menolong saya dan teman-teman. Bahkan pada saat keadaan terlihat tidak ada jalan, mungkin pada saat keadaan terlihat seperti buntu, tapi Tuhan dengan caranya yang ajaib menolong dan menopang hidup kita. Percayalah, jika di tahun-tahun sebelumnya Tuhan yang menyertai kita dan menolong kita, maka Tuhan yang sama, Dia juga akan menolong dan menyertai kita. Bahkan Ia akan membawa kita pada kemenangan demi kemenangan bersama dengan Dia, meskipun kita harus melewatinya dengan berbagai ujian dan masalah yang terjadi di dalam hidup kita. Teman-teman, ketika engkau mendengar suara berkata, "Stop, menyerah, Tuhan gak akan menolongmu, Tuhan gak ada, Tuhan lagi sibuk, kamu gak berharga, kamu tidak dicintai, kamu memang pantas untuk tidak ditolong." Jangan dengarkan itu, jangan berhenti, teruslah berdoa, bertekun dengan saat teduhmu, lakukan kebenaran firman Tuhan dengan setia. Iman dan pengharapanmu akan semakin dikuatkan, karena justru di saat kita lemah, di situ kekuatan Allah nampak jelas, atau kekuatan Allah dinyatakan bagi saya dan teman-teman. Tetaplah berharap walaupun keadaan terlihat tidak ada harapan. Tetaplah setia dan pandang saja pada salib Kristus, sebab pengharapan saya dan teman-teman, pengharapanmu, pengharapanku adalah bukti dari percaya atau iman kita, didasarkan pada kebangkitan Yesus Kristus, didasarkan pada kekuatan Allah dan bukan pada kekuatan kita, didasarkan pada pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan di masa-masa yang lalu. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tidak berubah, Dia tetap setia karena Dia bukan manusia, Dia adalah Allah yang setia. Dia berjanji, maka Dia akan setia dan menepatinya. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadapan hadirat Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan pada kami untuk kami beribadah dan kami mendengar kebenaran firman-Mu. Biar tanamkan firman-Mu ada di dalam hati kami masing-masing, dan biarlah bertumbuh, menghasilkan buah, dan buah itu berlipat kali ganda dan banyak orang boleh menikmatinya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati teman-teman kami yang melihat dan menonton tayangan ini. Engkau juga memberkati mereka, jamah hati mereka, dan kuatkan, hiburkan hati mereka bahwa pengharapan mereka di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan, karena Engkau Allah Tuhan yang berjanji, Engkau setia adanya. Dan setiap janji-janji-Mu bagi hidup kami itu ya dan amin, dan pasti akan terjadi. Biar kami untuk terus bersabar dan menantikan pertolongan daripada Engkau. Biarlah kekuatan Tuhan ada terus bersama kami. Roh Kudus membimbing setiap kami agar kami semakin hari semakin menyadari bahwa di tengah-tengah kesulitan sekalipun, Allah Tuhan kami yang kami sembah tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami seorang diri. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang dalam pergumulan permasalahan, mungkin juga di antara keluarganya yang terpapar COVID-19. Kami mohon uluran tangan kasih Tuhan turun menjamah hidup mereka. Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna dari mereka yang kehilangan keluarganya. Tuhan, mari Engkau Allah yang jadi penghibur bagi hidup mereka. Engkau Allah yang tetap menjadi Allah, Bapa, Ibu bagi mereka.
Engkau Tuhan yang selalu menghibur dan memberikan kekuatan, kedamaian daripada Engkau Tuhan. Kami tahu bahwa segala sesuatu yang Tuhan buat baik adanya. Terima kasih Yesus Tuhan, Engkau pulihkan bangsa ini. Tolong bangsa ini agar bangsa ini boleh pulih dan sehat. Dan biarlah umat-Mu di bangsa ini boleh beribadah kepada Tuhan dengan seperti sedia kala, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan atas bangsa ini. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang sudah melayani Engkau, song leader, singers, pemain musik, multimedia, dan semua teman-teman yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Engkau memberkati kami dengan berkat-berkat daripada Engkau. Engkau memperbesar kapasitas hati kami agar kami bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberkati dan menjangkau anak-anak muda untuk dibawa mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tahu bahwa jerih lelah kami di hadapan Tuhan tidak pernah sia-sia. Kami akan berpisah. Kami tahu bahwa berkat perlindungan daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kami mulai hari ini sampai pada Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.